Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama Maitriana. Jangan di skip dulu ya videonya, karena video ini tuh sangat penting dan memberikan edukasi dan ilmu pengetahuan semua kepada teman-teman yang menyaksikan. Jadi teman-teman, video ini tuh aku buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah penghantar ilmu ekonomi. Dan aku juga berterima kasih banget kepada Bapak Hendra Riovita yang sudah memberikan tugas ujian akhir semester yang sangat bermanfaat ini. Dan video ini tuh nggak jauh beda dengan video aku yang sebelumnya, masih mengenai penghantar ilmu ekonomi, namun dalam subbab yang berbeda ya. Nah, jadi teman-teman, pada bagian ini tuh aku ngebahas mengenai produksi, lalu ada struktur pasar, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pendapatan nasional, inflasi, investasi, pengangguran. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham mengenai pengertian-pengertian tersebut, bisa banget disimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, and share video ini seluas-luasnya agar video ini bermanfaat juga untuk kita semua. Simak videonya sampai selesai ya. Nah, pada bab ini kita membahas mengenai investasi. Investasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup. Investasi dapat berbentuk fisik, seperti keterampilan dan pendidikan, dan non-fisik, seperti emas, rumah, tanah, dan saham. Dalam teori ekonomi makro, yang termasuk investasi adalah investasi barang modal, bangunan atau konstruksi, dan persediaan barang yang masih baru. Penambahan atau pengurangan investasi dapat merubah jumlah barang modal yang tersedia pada periode waktu tertentu. Nah, adapun perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan. Investasi ini merupakan bentuk harta tetap karena daya tahan atau dapat berumur lebih dari 1 tahun, seperti mesin-mesin, pengeluaran untuk pembelian pabrik-pabrik, bangunan dan gedung, serta peralatan-peralatan produksi. Nah, yang kedua, investasi persediaan. Investasi ini ada dalam bentuk persediaan bahan dan barang, baik barang jadi, barang setengah jadi, maupun bahan baku. Tujuan investasi persediaan adalah untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Nah, kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat pengembalian investasi atau keuntungan dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan. Contohnya, kondisi internal perusahaan. Kondisi internal perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM, teknologi yang digunakan, dan tingkat efisiensi perusahaan tersebut. Kemudian, kondisi eksternal perusahaan. Kondisi eksternal perusahaan yang mempengaruhi tingkat pengembalian atau keuntungan adalah kebijakan pemerintah, faktor sosial politik dan keamanan, dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Kemudian adalah biaya investasi. Biaya yang dikeluarkan di awal kegiatan investasi disebut dengan biaya investasi. Biaya investasi biasanya diikuti oleh biaya operasional, yaitu biaya rutin setiap tahun selama umur investasi, seperti biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya produksi yang jumlahnya tetap, seperti biaya untuk gaji, sewa gedung, dan lain-lain. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung kepada jumlah barang yang diproduksi, seperti biaya bahan baku. Nah, kemudian ada marginal efficiency of capital atau disingkat dengan MEC, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment. Marginal efficiency of capital atau MEC dan tingkat bunga saling berpengaruh dalam menentukan tingkat investasi. Marginal efficiency of capital menunjukkan keuntungan yang diperoleh untuk investasi yang dilakukan. Sementara itu,
Suku bunga adalah imbalan yang harus dibayarkan karena telah menggunakan sejumlah uang untuk investasi tersebut. Nah, sedangkan marginal efficiency of capital dan marginal efficiency of investment adalah kurva yang menunjukkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Sementara itu, marginal efficiency of investment atau MEI adalah kurva yang menunjukkan hubungan di antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang akan diinvestasikan. MNC dan MEI akan sama pada tingkat bunga tertentu. Nah, kemudian ada nilai waktu dan uang. Terdapat beberapa kelompok. Yang pertama, present value atau nilai sekarang. Present value atau nilai sekarang adalah nilai uang saat ini yang akan diterima pada waktu yang akan datang. Yang kedua, future value atau nilai masa mendatang. Future value atau nilai masa mendatang adalah nilai yang akan datang dari uang yang diinvestasikan sekarang. Selanjutnya ada penilaian investasi. Investor melakukan analisis dan penelitian terhadap investasi yang akan dilakukannya untuk mengetahui apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Dan adapun metode-metode yang digunakan untuk menilai suatu investasi terdiri dari yang pertama, accounting rate of return atau disingkat dengan ARR. ARR menilai investasi berdasarkan tingkat keuntungan yang akan diperoleh investasi tersebut. Nah, yang kedua adalah payback period atau disingkat dengan PBP. PBP ini digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan agar dana investasi yang dikeluarkan dapat kembali. Caranya adalah dengan membandingkan antara target waktu pengembalian investasi dengan payback period. Jika nilai target waktu pengembalian investasi lebih lama dari payback period, maka proyek investasi tersebut layak diterima. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah net present value atau disingkat dengan NPV. Bila metode accounting rate of return atau ARR dan payback period atau PBP mengabaikan nilai waktu dari uang, metode net present value atau NPV justru memperhatikan nilai waktu dari uang. Nilai net present value ini diperoleh dengan cara menghitung selisih present value dari penerimaan atau cash flow pada tingkat discount rate tertentu dengan nilai investasi yang dikeluarkan. Jika nilai present value dari penerimaan lebih besar daripada nilai investasi yang dikeluarkan, maka NPV positif dan investasi layak dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang keempat adalah Profitability Index. Metode Profitability Index atau PI adalah membandingkan antara nilai present value dari penerimaan cash flow dengan nilai investasi yang dikeluarkan. Jika nilai Profitability Index lebih besar dari 1, maka proyek investasi layak dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang kelima adalah Internal Rate of Return atau disingkat dengan IRR. Metode IRR digunakan untuk mencari nilai discount rate saat nilai present value dari penerimaan cash flow sama dengan nilai investasi. Nah, suatu proyek investasi dikatakan layak jika nilai IRR lebih besar dari keuntungan yang diharapkan. Nah, teman-teman, segini dulu ya penjelasan aku mengenai investasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.